Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Di sini kami akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3. Dan saya akan memperkenalkan saya Yusnia Mary Natalia Guru Ginting sebagai observer dan Ibu Handayani Sinulingga sebagai coach serta Ibu Rika Ginting sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Handayani. Selamat siang Bu Yus. Iya, saya dengar kita akan melakukan coaching hari ini. Tetapi sebelum kita memulai coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bisa saya bertanya Bu? Silakan Ibu Yus. Iya, terima kasih. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan dalam coaching kali ini? Nah, baik Bu Yus. Untuk kegiatan coaching kali ini ada rubrik penilaiannya yang akan saya lakukan itu yang pastinya melalui alur filta, yang mana yang pertama itu adalah menentukan tujuan, yang kedua nanti mengidentifikasi masalah, dan yang ketiga nanti adalah aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab atau memberikan solusi terhadap permasalahan daripada coach saya nantinya. Wah, persiapan yang luar biasa ya Bu. Lalu yang ingin saya ketahui lagi dari kegiatan coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya dari coaching ini? Baik, untuk kompetensi coaching kali ini yang ingin saya kembangkan itu adalah tentang pertanyaan berbobot dan mendengar aktif. Karena saya menganggap dua hal inilah yang sangat berpengaruh besar selama proses coaching supaya saya bisa memberikan solusi terhadap coach saya nanti. Oke, baik Bu. Pertanyaan saya yang terakhir Bu, yang ingin saya ketahui. Jadi dari coaching ini, kira-kira indikator pencapaian apa yang ingin menjadi target Ibu sebagai coach nantinya? Baik, untuk indikator pencapaiannya yang ingin saya capai itu adalah membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan tadi kompetensinya. Membuat pertanyaan berbobot ini yang mana saya ingin mengambil kata kunci yang coach sebutkan sehingga saya bisa mengembangkan nanti. Iya, itu saja yang ingin saya tanyakan Bu, dan semoga kegiatan coachingnya boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Rika, apa kabar? Sehat-sehat Bu? Selamat siang Ibu, kabar baik dan sehat-sehat. Syukurlah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi kalau saya amati ya, hari ini sepertinya Bu Rika ini kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya gitu. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa ya Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, tapi saya bingung mau mengutarakannya kemana. Ibu ada waktu nggak hari ini? Maaf loh kalau mengganggu. Oh, nggak apa-apa Bu, ada waktu kok, dan jangan sungkan kalau ingin Ibu bercerita pada saya, nggak ganggu kok Bu. Ya makasih ya Bu. Jadi gini Bu, beberapa hari belakangan ini saya merasa tidak nyaman Bu, pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi kira-kira apa yang saya bisa bantu supaya Ibu merasa nyaman dan tenang gitu Bu? Harapannya sih setelah kita cerita-cerita ini Bu, saya bisa dapat ketenangan Bu. Baik, kira-kira selain Ibu menceritakan masalah yang Ibu hadapi, ada hal lain nggak yang ingin Ibu sampaikan? Kalau boleh sih Ibu bisa kasih saya solusi ya Bu untuk masalah yang saya hadapi. Oh gitu, boleh Bu. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya bersama. Tapi sebelumnya ya Ibu ceritakan dulu apa masalahnya. Jadi gini Bu, Bu Yani ingat nggak? Kita kan beberapa waktu ini melaksanakan supervisi ya dengan Bapak Pengawas ya. Nah waktu itu Bu, saya dapat teguran dari Bapak Pengawas Bu. Maksudnya Ibu ditegur itu
Kira-kira apa yang ibu membuat kira-kira yang ibu ditegur itu kira-kira dengan masalah apa ya Bu? Gini loh Bu, sebenarnya sih menurut saya itu bukan masalah yang serius ya. Jadi kalau tidak serius, tapi membuat ada ganjalan di hati ibu gitu kira-kira ya? Iya Bu, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi proses mengajar yang bagaimana yang dinilai kurang oleh Bapak pengawas sehingga dia mengkritik pembelajaran yang ibu lakukan di kelas? Sebenarnya sih Bu, kalau dalam pembelajaran cara mengelola kelas saya tidak ada dikritik Bu. Yang menjadi kritikan beliau saat itu adalah karena saya tidak menggunakan buku teks. Makanya bukan masalah yang besar sebenarnya kan Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan atau respon dari pengawas pada waktu itu Bu? Jadi gini Bu, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar memang saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku-buku yang ada di perpustakaan, video-video pembelajaran. Bagi saya sih yang penting mengacu pada kurikulum, tidak harus berpaku pada teks. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau itu kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya yang saya tangkap ini, kalau izin saya bertanya dulu, selama ini kira-kira apa saja yang ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran Bu? Ya seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan buku-buku yang di perpustakaan, menggunakan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi kira-kira ibu tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran di kelas itu pasti ada alasannya dong. Iya sih Bu, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sih sudah bagus Bu, ya. Kemudian hasil daripada kegiatan belajar yang ibu lakukan itu, menurut ibu dari sumber-sumber belajar itu, apakah sudah mendapatkan hasil yang baik terhadap anak-anak gitu dalam kegiatan belajar? Atau seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid ini kan beragam gitu ya Bu ya, cara belajarnya juga berbeda-beda. Iya sih betul juga Bu. Kenapa ya saya nggak kepikiran ke sana ya? Dan saya pikir selama ini memang ada sih beberapa siswa yang kurang maksimal hasil belajarnya. Nah itu tadi. Jadi di sini mungkin itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar juga. Mungkin harapan dari pengawas itu untuk beberapa siswa yang memang kurang mampu dalam pembelajaran dengan media yang selama ini digunakan, dia berharap ibu dapat mempergunakan buku teks itu sebagai media tambahan lain untuk anak yang kurang maksimal dalam belajarnya. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Ya, jadi setelah ibu bercerita nih, sekarang kira-kira gimana perasaan ibu? Iya Bu, terima kasih ya Bu. Memang saya merasa sudah lebih lega sih Bu. Yang tadinya saya pikirannya kacau karena masalah ini, sudah lebih merasa tenang Bu saat ini. Baik, sudah agak tenang sedikit. Tapi sepertinya masih ada yang mengganjal nih ya. Lihat dari raut wajah ibu, masih ada sedikit yang mengganjal lagi. Kira-kira apa itu yang membuat ibu merasa masih ada rasa gak mengganjal di hati gitu? Iya Bu, saya merasa resah Bu. Saya takut kalau nanti Bapak pengawas menceritakan masalah ini kepada kepala sekolah, takutnya akan muncul masalah yang lebih besar lagi pada saya nantinya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat ibu merasa tidak nyaman ini adalah saat proses supervisi di kelas ya Bu ya, yang mana ibu tidak menggunakan buku teks pelajaran, sehingga sewaktu itu ditanyakan oleh Bapak pengawas, ibu memberikan argumen yang tidak sesuai dengan pemahaman pengawas gitu, sehingga membuat Bapak itu merasa tersinggung kali ya Bu ya.